Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan membahas kisi-kisi tentang lingkaran. Ya. Pada video kali ini kita akan membahas 10 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian. Ya. 12 soal ini merupakan bagian dari materi lingkaran. Ya. Materi yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama, nanti kalian diminta untuk menentukan unsur lingkaran. Yang kedua, nanti kalian diminta menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran tentunya ya, dan sudut keliling yang kita sudah pelajari. Yang ketiga, berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran ya, lingkaran. Yang keempat, kita menentukan hubungan panjang busur, luas juring, dan sudut. Nah, nanti dan sudut ya, tentu dalam satu lingkaran. Dan terakhir, kita akan membahas tentang garis singgung. Inilah 5 subbab yang kita akan bahas pada video kali ini. Kita lihat soal yang pertama. Ya. Soal pertama, ini sudah ditandai ya. Nah, kita diminta untuk menentukan unsur lingkaran. Jika O itu adalah titik pusat, kemudian dari O ditarik garis yang tegak lurus, misalnya terhadap AB ini adalah tali busur, garis yang lurus, yang lengkungnya busur ya. Nah, yang tegak lurus terhadap tali busur, OT. Ya, jadi OT inilah yang ditanya apa namanya. Tentu OT itu adalah apotema. Kenapa? Karena dia tegak lurus terhadap tali busur. Untuk yang unsur lingkaran, ya, Bapak rasa tidak terlalu susah. Yang penting kamu tahu namanya dan pengertiannya, maka soal tentang unsur lingkaran jadi mudah. Yang kedua, yaitu tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Diberikan di sini besar AOE tentu yang minor. Kenapa? Karena sudutnya 150 derajat. Kalau yang mayor 210 ya, 100 putaran kan 360. Ini 150. Kita ingat bahwa sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama itu dia 2 kalinya. Atau kita bisa tulis misalnya besar sudut ADE itu setengahnya dari AOE. Atau bisa kita ubah dalam bentuk bilangan bulat, 2 kali besar sudut AD. Ini huruf D. E itu adalah besar sudut AOE. Penandanya bahwa dia memiliki hubungan 2 kali, ya, dia diawali dengan diakhiri dengan huruf yang sama atau boleh bolak-balik AE. Ya. Sehingga karena diberikan sudut AOE itu 150 derajat, ini 2 kali sudut ADE, kita bisa peroleh sudut ADE-nya adalah 150 dibagi 2. Atau sudut ADE-nya 75 derajat. Pada soal yang diberikan ditanya sudut ADE ditambah sudut ACE ditambah sudut ABE. Kita bisa lihat kembali bahwa ABE itu menghadap busur yang sama dengan AOE. Dengan demikian, dia nilainya sama dengan ADE. Sehingga kita bisa simpulkan ini nilainya 75 karena menghadap yang sama, ini juga 75. Karena semuanya 75, maka kalau dijumlahkan tentu hasilnya 75 kali 3 atau 225 derajat. Ya, cukup mudah. Yang penting kita tahu bahwa sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling dengan syarat menghadap busur yang sama. Ya, hadapannya sudut busur yang sama. Ini arah panahnya ke atas. Oke. Kemudian berikutnya,
Ini juga hubungan sudut pusat sudut keliling. Jika kita diberikan, misalnya titik pusatnya anggaplah O. Dari O ini kita bisa buat ya, sebuah hubungan sudut pusat. Kalau ini alfa, tentu ini 2 alfa. Kalau ini beta, ini tentu nilainya 2 beta. Kita ingat 2 alfa tambah 2 beta itu nilainya 360 derajat. Karena dia sudut satu putaran penuh. Sehingga alfa tambah beta itu 180. Dengan demikian, segi 4 tali busur sudut-sudut yang berhadapan itu selalu jumlahnya 180 derajat. Sudut ABC dengan ADC itu adalah sudut berhadapan pada segi 4 tali busur. Dengan demikian, sudut ABC tambahkan besar sudut ADC itu 180 derajat. Kita substitusi sudut ABC dalam bentuk variabel 4x tambah 5x kurang 9. Kita abaikan dulu derajatnya. Nah, nanti kita nyatakan dalam derajat. Ini 9x kurang 9 sama dengan 180 atau 9x sama dengan 189 dengan demikian x-nya 21. Nah, sehingga tidak dapat nilai x yang memenuhi adalah 21. Soal yang ketiga. Nah, yang perlu diingat bahwa jumlah sudut berhadapan ya pada segi 4 tali busur itu adalah 180. Kenapa? Kita sudah buktikan. Kalau ini alfa, ini tentu 2 alfa. Kalau di sini beta, di hadapannya tentu 2 beta. Hingga 2 alfa tambah 2 beta, satu putaran penuh, 360. Kalau masing-masing kita bagi 2 alfa tambah beta, 180. Itu penguatannya. Nah, ini soal nomor 4. Diketahui kelilingnya. Yang ditanya adalah OA. OA itu jari-jari. Kelilingnya 100. Kita ingat ide dari keliling itu kalau kita start dari titik A, kita harus sampai lagi ke titik A tanpa melewati sisi yang sama sebanyak 2 kali. Ya. Ini merupakan bagian lingkaran. Karena di sini siku-siku tentu dia adalah 1/4 keliling lingkaran. B ke O itu adalah R. O ke A juga R. Ya, jadi kita ulangi. Kalau kita mau menentukan keliling bangun yang diberikan, berarti kita harus start dari titik A. Boleh ke O dulu, boleh. Yang penting dia melewati satu sisi itu tepat 1 kali. Ya, ini AB, kemudian BO, kemudian OA. Itu idenya. Dengan demikian, kita bisa tulis 1/4 keliling. 1/4 keliling lingkaran, tambahkan R, itu nilainya 100. Kita ditanya adalah R-nya. 1/4 keliling. Kita ingat rumus keliling itu adalah 2πr. Atau bisa menjadi 1/2 pi kali R. Tambah R sama dengan 100. Ya. Kita bisa uraikan ya. Ini menjadi R dalam kurung 1/2 pi, jadikan faktor, tambah R tambah 1 tambah 1 sama dengan 100. Dengan demikian kita bisa jadikan pi itu 22/7. 22/7 dikali ini berarti 22/14 tambah 14/1 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk 14/14 tambah 14/14 sama dengan 100. Sehingga kita R kali. Nah, 22 tambah 14 tambah. Atau bisa kita tulis dalam bentuk 50/14. 50/14 sama dengan 100. Nah, kita bisa coret 100 dengan 50 itu 2, sehingga kita dapat nanti R, ini 1 ya, R/14 sama dengan 2. Sehingga R-nya kita dapat adalah 28. Nah, itu secara aljabarnya.
kuncinya ada di keliling, ya, di keliling. Soal nomor 5 itu adalah hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Hubungan sudut dan panjang busur, ya. Hubungan sudutnya 60. Ini panjang busur KN-nya dari sini ke sini ini 24. Kalau di sini misalnya panjang busur panjang atau besar sudut LM yang ditanya. Kalau besar sudutnya 45 derajat, ya. Panjang busur LM-nya yang ditanya jika besar sudutnya yang di hadapannya itu adalah 45 derajat. Kita bisa menggunakan perbandingan. Tentu makin besar sudutnya, makin panjang busurnya jika berada pada satu lingkaran yang sama. Bapak ulangi, makin besar sudutnya, makin panjang busurnya. Dengan demikian, kita bisa buat nanti perbandingannya 60 itu nilainya 24. Kalau 45 berapa? Gitu ya, tanda tanya. Nah, ini bisa gunakan perbandingan senilai seperti yang Bapak sampaikan. Makin besar sudutnya, tentu makin panjang busurnya karena dia berada pada lingkaran yang sama. Dengan demikian kita bisa sederhanakan 60 dengan 45 ini masing-masing bagi 15 jadi 4/3. Baru kita klik silang. 4 dikali tanda tanya itu sama dengan 3 dikali 24. Ya, masing-masing kita bagi 4, ini 6, maka tanda tanya itu adalah 18. Jadi yang dinilai yang ditanya adalah 18, ya, ini 18. Oke, itu untuk soal nomor 5. Soal nomor 6, ya, luas juring yang berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran tadi. Untuk luas juring sama idenya dengan luas lingkaran. Sekarang tinggal berapa bagian lingkaran. Ini nilainya adalah 120 derajat. Berarti kita bisa tulis luasnya ini, ya, luas juringnya adalah 120 derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Karena dia 120 dari 360 keseluruhan. Satu lingkaran itu 360 derajat. Sehingga kita bisa buat dalam bentuk perbandingan seperti ini bagiannya. Nah, kita sederhanakan berarti dia sepertiga. Kita tinggal substitusi luas lingkaran itu adalah pi dikali r dikali r. Langsung kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya kita tahu 21. 21 kali 21. Nah, tinggal kita coret nanti 7 dengan 21, 7 dengan 3 itu 21. Nah, ini 21. Jika kita bisa hitung nanti 22 dikali 21, ya. 22 dikali 21 itu kalau kita tentukan nilainya adalah, nah, kita bisa kali susun, ya. 22 kemudian 4. Nah, jadi 46 2, ya, atau C. Soal nomor 7 sudah masuk ke soal garis singgung. Garis singgung ini berkaitan erat dengan Pitagoras, sehingga kita bisa menentukan nanti salah satu sisi yang ditanya dari garis singgung maupun jari-jari. Ya, pada soal yang diberikan OA, ya, kita punya titik di luar lingkaran, ya, kemudian dibuatkan garis A ke B, A ke C yang menyinggung lingkaran. Menyinggung itu artinya menyentuh di satu titik. Tentu dia tegak lurus dengan jari-jari. Karena dia tegak lurus dengan jari-jari, akan berlaku nanti segitiga siku-siku atau Pitagoras. O ke A itu nilainya 10. Sedangkan A ke B nilainya 8. Yang diminta luas layang-layang. Luas layang-layang itu dibentuk dari dua segitiga siku-siku. Satu segitiga siku-sikunya kita gambar. Nanti tinggal kita cari kali 2. Itulah luasnya. Ini O, ini A, ini B. Sudah diberikan bahwa ini nilainya 8, ini 10. Tentu triple Pitagoras 8, 10
itu adalah 6. Dengan demikian, luas satu segitiga OBA itu tinggal kita kalikan 6 kali 8 bagi 2 atau nilainya 24, sehingga luas layang-layang ya, layang-layang itu 24 kali 2 atau 48 ya, satuannya sesuai, kalau dia senti berarti 48 cm kuadrat, 24 dikali 2 ya. Kenapa? Ya sudah disampaikan tadi bahwa ini dibentuk dari dua segitiga siku-siku yang sama. Soal nomor 7. Soal nomor 8, ini garis singgung. Panjang garis singgung persekutuan luar yaitu 24. Jika jari-jarinya 4 dan jarak titik pusatnya 24, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain. Memudahkan ini, kita bisa tentukan dengan cara menggambar. Misalnya kita punya dua lingkaran. Yang pertama, lingkaran yang agak besar, kemudian ada lingkaran yang agak kecil. Ya, misalnya begitu. Kemudian di lingkaran ini dibuatkan sebuah garis singgung. Ini yang namanya singgung. Singgung, tentu garis singgung ini tegak lurus dengan jari-jari dari masing-masing lingkaran. Ya. Kemudian yang dimaksud jarak dua titik pusat itu adalah ini, ya, yang warna hijau ini. Inilah jarak kedua titik pusatnya. Sehingga kita bisa berikan nilainya. Ini nilainya 24, yang ini nilainya 25. Tegak lurus, tegak lurus. Ini panjang jari-jarinya 4, ini yang ditanya jari-jarinya. Dengan demikian kita bisa buat sebuah garis bantu, memudahkan kita. Garis bantu itu misalnya ini, ya. Bangun ini akan terbentuk dua bangun, persegi panjang dan segitiga siku-siku. Nanti untuk mencari jari-jarinya atau jari-jari dari lingkaran yang besar 4, tentu di sini 4 karena dia persegi panjang, ini tanda tanya. Ya, 24 triplenya. 24 25 itu adalah 7. Dengan demikian, jari-jari lingkaran yang lebih besar itu adalah 7R-nya, ya, atau lingkaran besar 7 tambah 4. Sehingga nilainya 11 cm. Nah, seperti itu untuk menentukan garis singgung. Begitu juga dengan garis singgung persekutuan dalam. Ya, pada soal yang berikutnya, panjang garis singgung persekutuan dalamnya 15, kemudian jari-jarinya 6, ya. Jarak kedua pusatnya 17. Kita gambar. Nah, ini dua lingkaran. Kemudian kita diberikan sebuah panjang garis singgung. Nah, ini dia kalau dalam berarti melewati di dalam. Jadi kita bisa buatkan lagi garis yang tegak lurus. Ini jarak kedua pusatnya. Kita beri warna yang berbeda misalnya. Warna ungu itu merupakan jarak kedua pusatnya, warna hijau ya itu panjang garis singgungnya. Jarak kedua pusatnya itu 17, kemudian panjang garis singgungnya itu 15. Dan salah satu jari-jarinya yaitu 6, ya. Ya, yang ini 6. Apa yang kita lakukan untuk mencari jari-jari yang lebih kecil?
Pertama, kita harus buat garis yang sejajar dengan garis singgung ini. Ya, kita buat garis yang sejajar, kita bentuk garisnya yang sejajar. Ya, ini sejajar. Dengan demikian, garis yang berwarna biru ini nilainya 15. Ya, dan garis yang warna biru ini karena sejajar membentuk persegi panjang juga nilainya 6. Kita pandang sekarang segitiga ya yang warna ungu ini, kemudian merah, biru. Ya, kita pandang sehingga triple dari 15, 17 itu adalah triplenya 17, 15 adalah 8. Nah, ini penting mengingat karena 8 itu dihasilkan dari 6 tambah R, sehingga R yang kita dapat jari-jari lingkaran kecil itu adalah 2. Itu proses dari menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Soal nomor 10 ya untuk pilihan ganda. Soal nomor 10 pilihan ganda juga tentang garis singgung, tetapi ini lebih mudah. Ya, karena jelas sekali. Nah, ini ada misalnya 3 pipa diikat dengan tali seperti ini. Diameter pipa, diameternya ya. Ingat diameter bukan jari-jari. Yang ditanya adalah panjang tali minimal. Ada 3 pipa seperti ini. Kalau diameter 70, berarti jari-jarinya 35. Kita bisa hitung di 35, 35, 35, 35, 35, 35. Jadi 35-nya ada 4 kali. Artinya kalau kita mau tulis ini dalam bentuk garis singgung persekutuan luar, panjang dari sini sampai di sini adalah 35 kali 4. Atau nilainya adalah 140. 35 kali 4. Ini juga seperti itu, 35 kali 4, 140 cm. Sekarang, yang ini Bapak beri warna misalnya biru, ini karena diikat dengan tali, dia membentuk setengah lingkaran. Sebelah kiri setengah lingkaran, sebelah kanan itu juga setengah lingkaran. Artinya, dia membentuk satu lingkaran. Sehingga kalau kita diminta mencari panjang tali cukup kita tulis keliling lingkaran tambahkan dengan 2 kali 140. Karena bagian atas dan bawah itu akan diikat tali juga. Sehingga keliling lingkaran dengan jari-jari 70 pide boleh 22 per 7 dikali 70 tambahkan 280. Nah, ini 10 berarti 220 tambahkan 280 dapatnya 500 ya cm, atau kalau diubah dalam bentuk meter ya 5 meter, tapi di sini sudah 500 sudah ada ya. Seperti itu untuk soal pilihan gandanya. Sekarang soal uraiannya. Nah, soal uraiannya idenya sama. Untuk soal uraiannya nomor 1 kita juga diminta untuk keliling daerah yang diarsir. Untuk menentukan keliling sama seperti tadi, kita harus mengitari bangun yang diberikan ya tanpa melewati sisi sebanyak 2 kali. Nah, kita buat garis bantu. Kalau kita misalnya titik A-nya di sini ya biar gampang, tentu kita lewat di sini. Ya, lewat di sini setengahnya 14 karena 28 totalnya berarti 14. Ini juga 14. Ini 1/4 lingkaran. Nah, 1/4 lingkaran. 1/4 keliling lingkaran. Yang ini 14, 3/4. Ya, jadi sampai 3/4, 1/4. Dengan demikian, kita bisa menentukan keliling bangun itu adalah 14-nya ada 4 kali. Tambah keliling lingkaran. Nanti tergantung model bangunnya. Ini kebetulan kita lewati, dia 14-nya ada 4 dan keliling lingkarannya itu tepat 1 keliling lingkaran. Sehingga kita bisa substitusi nilainya 14 kali 4 itu 56,
tambah keliling lingkaran itu PD, diameternya 28 karena jari-jarinya 14, sehingga 22 per 7 dikali 28. Barat 4, berarti kita tulis 56 tambah 88, atau nilainya adalah 144 cm. Nah, inilah keliling daerah yang diarsir. Dan soal yang terakhir yaitu tentang garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran di sini ya diberikan bahwa jarak kedua pusatnya itu 20. Kemudian jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya, nah ini 16, maka ukuran jari-jarinya. Ini berkaitan dengan triple Pitagoras. Kalau kita mau agak gampang sedikit ya, kita buat yang ini lingkaran dalam ya, garis singgung lingkaran dalam karena ini melewati ya satu, misalnya bawahnya, ini satu atasnya gitu. Sehingga kita bisa buat nanti hubungan-hubungannya jari-jari. Oke. Nah, ini garis bantu, kita bisa ya warna hijau misalnya. Garis bantu. Jelas sekali di sini. Kalau ini misalnya pusatnya A, ini pusatnya B, nah, kita diketahui bahwa panjang AB itu nilainya adalah 20. Nah, kemudian yang warna merah ini di sini P, misalnya di sini Q, panjang PQ itu nilainya 16, misalnya. Ya. Sehingga kita bisa tulis kalau PQ 16, maka yang di bawah warna hijau ini misalnya RB itu tentu 16 juga. 16 20. Triple dari 12 dengan 16 20 itu adalah 12 ya. 3 4 5 kita berikan dengan 4 ya, dikalikan dengan 4 sehingga kita dapat 12. Maka kita bisa tentukan nanti dua lingkaran yang bisa garis singgungnya itu harus jumlah jari-jarinya, artinya R besar tambah R kecil itu harus 12. Boleh di sini misalnya 10, di sini 2 ya, atau nanti yang lain. Jadi masih banyak 10 2, 9 3 dan seterusnya. Ya, itulah video kali ini ya, yang bisa Bapak bagikan. Silahkan ulang-ulangi video yang diberikan. Itulah kisi-kisi nanti UH2 ya, tentang lingkaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.